Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, di pelajaran hari ini kita masih berada di dalam bab persamaan dan pertidaksamaan linear. Khususnya hari ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan linear. Jika diperhatikan di buku matematika wajibnya ada di halaman 18 ya, bagian 1.3, pertidaksamaan linear. Di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana persamaan linear, kemudian persamaan linear yang melibatkan nilai mutlak, dan untuk hari ini kita akan fokus ke pertidaksamaan linear. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya barulah pertidaksamaan linear yang melibatkan nilai mutlak. Berikut ini merupakan tujuan pembelajaran kita. Nah, oleh karena itu fokus kita hari ini untuk mengenal dulu pertidaksamaan linear itu seperti apa. Jadi ada 4 bentuknya. Ada X lebih besar dari A, X lebih kecil dari A, Y lebih besar dari A, dan Y lebih kecil dari A. Kemudian kita akan mengenal bentuk-bentuk pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama, pertidaksamaan dalam bentuk X lebih besar dari A, lebih kecil dari A, dan Y lebih besar dari A, serta lebih kecil dari A. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar apa? Ya, ini adalah gambar koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu berarti terdiri atas sumbu X, kemudian juga terdiri dari sumbu Y. Sumbu X itu yang horizontal, kemudian sumbu Y itu yang vertikal atau yang memanjang ke atas. Nah, kalau kita perhatikan gambar yang I, nah gambar yang I ada sebuah garis lurus yang memanjang ke atas atau yang vertikal searah sumbu Y, kemudian berada pada titik min 4. Nah, kemudian kalau yang I2 berada pada titik sama ya, vertikal ke atas, berada pada titik 2, yaitu di sumbu X. Kemudian kalau yang poin ketiga ini, yaitu ada di sebelah kiri ada X sama dengan minus 3, di titik X sama dengan minus 3, kemudian ditarik titiknya ke atas memanjang, begitu juga dengan yang sebelah kanan, X sama dengan 4, ditarik garisnya memanjang ke atas. Nah, ada yang garisnya putus-putus dan ada yang garisnya itu jelas ataupun tidak putus-putus ya. Lalu apa perbedaan antar ketiga gambar ini? Oke. Nah, ini dia. Ini titik yang lain kita hapus dulu. Nah, ini dia ya, garis X. X-nya di minus 4, supaya ketahuan di mana daerahnya coba kita buat daerahnya. Jadi ini dia ya. Jadi ini sebenarnya dia akan terus tidak terbatas ya, karena yang kita arsir ini adalah di sebelah kanan tadi yang memenuhi kan nilai, karena lebih besar dari minus 4 berarti nilainya ada min 2, ada 0, ada 2, ada 4, ada 6, 8, dan seterusnya. Jadi tidak terbatas hanya sampai 30 ini, akan terus gitu ya ke sebelah kanan. Itu dia tadi ya. Kemudian kita akan membuat
Yang kedua tadi nilainya adalah X lebih kecil dari 2. Oke, kita buat dulu. Nah, ini dia titiknya di X sama dengan 2 ya. Ini garisnya tidak terbatas ya, terus memanjang ke atas ke bawah ya. Hanya saja karena kita gambarkan seperti ini. Kemudian lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil artinya ke kanan atau ke kiri? Lihat, kalau ke kanan ada 3, 4, 5, 6. Ke kiri ada 1, 0. Kalau lebih kecil berarti seharusnya ke kiri ya, karena yang memenuhi berarti 1, 0, min 1. Kemudian lebih kecil dari 2. Apakah nilai 2-nya masuk? Tidak ya, nilai 2 tidak masuk. Karena kalau X lebih kecil atau kurang dari 2, berarti nilai yang memenuhinya itu mulai dari 1, 0, dan seterusnya. Sehingga garis ini kita buat garis putus-putus. Nah, garis putus-putusnya. Oke. Kemudian kita akan menggabungkan tadi ya kedua nilai, yaitu di antara min 3 dan 4. Min 3 dan 4. Min 3 di sini ya, min 3 berarti kita coba tarik garis dari atas ke bawah. Ini dia min 3-nya. Oke, kemudian kita buat 4-nya di sini ya. Ini 4, X-nya 4. Berarti kita tarik dia garisnya. Ini ya. Oke. Ini titik min 3-nya. Kemudian nah, ya, ini min 3-nya dan ini 4. Nah, karena tadi yang diminta adalah lebih besar dari min 3, berarti ini kita buat garis putus-putus. Karena lebih besar dari min 3, berarti 3 tidak masuk. Gitu ya. Nah, ini dia garis putus-putus, yaitu di X minus 3 ini tadi, karena lebih oke, untuk ukurannya nanti ya. Pokoknya kita udah buat dulu X-nya di minus 3 ini, dan karena lebih besar sehingga nilai min 3 itu tidak masuk ya. Kalau lebih besar itu kan berarti min 2, min 1 ya. Min 3 itu tidak masuk, dan karena tidak masuk, maka nilainya kita simbolkan sebagai garis putus-putus ini. Kemudian yang 4 ini di X. Oke. Ini dia tadi. Karena nilainya adalah lebih kecil atau sama dengan 4, berarti nilai dari 4 itu sendiri adalah memenuhi ya. Oke, sehingga kita buatnya garisnya secara jelas, tidak putus-putus. Dan daerahnya mana? Kita buat daerahnya. Oke. Jadi tadi karena nilainya lebih besar dari min 3, berarti ke arah kanan ya. Oke, ke arah kanan. Dan untuk nilai 4, karena di sebelah kiri,
Nah, kita lihat untuk min 3 tadi lebih besar, berarti kita arsir sebelah kanan. Kemudian ternyata di sini juga lebih kecil, diminta lebih kecil kan berarti 3, 2, 1 ya. Maka kita arsir sebelah kiri, maka bertemu kedua daerah ini. Inilah daerah penyelesaian untuk X lebih besar dari min 3 dan X lebih kecil atau sama dengan 4. Inilah dia daerahnya, daerah penyelesaiannya. Oke, itu dia untuk menggambar dari koordinat tadi ya. Nah, jadi kita perhatikan tadi kesimpulannya kalau garisnya secara jelas, cara mudahnya kalau ada tanda lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, maka kita buat garisnya jelas. Kemudian kalau hanya tanda lebih kecil atau lebih besar, kita buat tandanya dengan garis putus-putus. Oke. Kemudian ini dia tadi petunjuk untuk mengarsirnya. Kalau lebih besar, kita arsir di sebelah kanan garis. Kalau lebih kecil, di sebelah kiri garis yang kita arsir. Begitu juga kalau lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Oke. Silakan dibaca lagi di bagian bukunya nanti ya. Nah, ini dia. Kalau yang pertama, sekarang tadi kalau kita fokus ke X, sekarang kita ke nilai Y. Kalau nilai Y berarti kita ambil satu contohnya nih. Ini Y lebih kecil atau sama dengan 3. Kemudian gambar yang kedua, nilai Y-nya lebih besar dari minus 4. Ini minus 4 di sini. Di titik ini. Maka kita buat garis memanjang ke samping kanan dan ke samping kiri. Oke. Karena lebih besar berarti nilai minus 4 itu sendiri tidak memenuhi, sehingga titik-titiknya kita buat putus-putus. Daerah yang memenuhinya mulai dari min 3, min 2 gitu ya, min 3, min 2, 0, 1, dan seterusnya. Sehingga kita arsir ke atas. Nah, ini dia untuk nilai Y. Kita coba menggambar yang ini ya, berada di antara min 4 dan 3. Kita balik lagi ke GeoGebra. Ini untuk nilai X. Nah, kita coba membuatnya tadi nilai Y. Nilai Y-nya berada di antara min 4 dan 3. Ini dia min 4. Sumbu Y kan sumbu yang memanjang ke atas ya. Min 4 di sini. Oke, kita buat titik di sini. Kita tarik garis memanjang. Kemudian itu min 4, kemudian 3. 3 di 1, 2, 3. Berarti 3 di sini ya untuk sumbu Y. Kita tarik garis memanjang lagi. Nah, ini dia. Jadi daerahnya yang mana tadi? Untuk Y lebih besar dari min 4 dan lebih kecil atau sama dengan 3. Untuk lebih besar dari min 4 berarti min 3, min 2 ya. Berarti kita arsir ke atas. Kemudian untuk yang ini lebih kecil dari atau sama dengan 3. Kita arsir yang bawah. Untuk garisnya, karena ini ada sama dengannya, berarti disinilah kita buat garis yang jelas. Yang putus-putusnya kita buat di Y lebih besar sama dengan 4. Berarti ini garisnya jelas. Dan untuk garis yang ini, yang min 4 ini kita buat garis putus-putus. Karena tadi nilai 4-nya tidak memenuhi. Nah, ini dia ya bentuknya. Sekarang kita buat daerahnya. Jadi tadi kita
karena yang garis yang bawah kita arsir ke atas dan garis yang atas kita arsir ke bawah, sehingga ini sebenarnya tidak terbatas sampai sini ya, dia sampai ke sampingnya juga. Karena kita hanya tampak yang di sini, kita perhatikan ya garisnya. Ini tadi X lebih besar dari min 4. Kita arsir ke atas, ya. Kalau ke bawah udah min 5, udah lebih kecil. Berarti yang kita arsir adalah yang di atas garis. Kemudian ini X lebih kecil atau sama dengan 3. Lebih kecil atau sama dengan 3 berarti nilai 3 masuk ya. Kemudian nilai 2, nilai 1, 0, dan seterusnya. Berarti kita arsir ke bawah. Ternyata kedua garis ini saling bertemu daerah penyelesaiannya, sehingga inilah dia daerah penyelesaiannya. Oke, ini tadi putus-putus. Kemudian ini ya. Nah, jadi perhatikan perbedaannya ya. Jadi kalau ini tadi sumbu X ya. Sumbu X kita arsir ke kanan atau ke kiri garis. Berbeda dengan sumbu Y yang ini. Kalau sumbu Y kita arsir ke atas atau ke bawah garis. Oke. Jadi itu dia perbedaannya untuk sumbu X dan sumbu Y. Kalau sumbu X ke kanan atau ke kiri, kalau sumbu Y ke atas atau ke bawah. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan kedua, pertidaksamaan linier dua variabel. Perhatikan ini contoh-contoh dari pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan, kalau dibilang pertidaksamaan berarti tandanya bukan sama dengan lagi. Tapi apa? Lebih kecil, lebih besar, atau lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Ya. Oke. Kemudian linier. Linier berarti berderajat 1, ya. Berderajat 1 itu artinya tidak boleh ada yang kuadrat atau tidak boleh ada yang pangkat 3 di sini. Nah, ini X kan pangkat 1 ya, bukan pangkat 2 ya. Nah, kemudian dua variabel. Artinya tidak hanya variabel X, tapi ada juga variabel lain bisa kita sebut sebagai variabel Y. Nah, sehingga ini dia bentuknya pertidaksamaan linier dua variabel. Pertidaksamaan linier dua variabel adalah suatu pertidaksamaan yang memuat dua variabel dan masing-masing variabel berderajat 1. Tadi ya yang seperti yang kita sampaikan sebelumnya. Nah, ini dia bentuk umumnya ya. Contoh yang bagian pertama, AX tambah BY kurang dari C. Nah, A dan B itu adalah koefisien ya. Seperti ini, 4 dan min 3 ini. Kemudian X dan Y adalah kedua variabel dari persamaan ini. Dan C itu adalah konstantanya. Oke, begitu juga sampai kepada posisi yang bentuk yang terakhir, AX tambah BY kurang dari atau sama dengan C. Di mana A dan B ini adalah koefisiennya, X dan Y adalah variabelnya. Koefisien itu adalah suatu nilai yang melekat pada variabel. Dan C itu adalah konstantanya. Ini dia 4 bentuk dari pertidaksamaan linier dua variabel ya. Kemudian kita masuki, sebelum ke contoh kita harus tahu dulu ya. Kalau untuk mengarsir daerahnya sama ya seperti yang sebelumnya. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita lihat di contoh. Nah, ini dia. Lihat contoh yang pertama, tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang A ini. Kita lihat pertidaksamaannya adalah X kurang Y lebih X kurang Y kurang dari atau sama dengan 4. Pertama kita buat dulu ya. Di diagram Cartesius seperti apa garis X kurang Y sama dengan 4 ini. Nah, kalau kita mau menggambar garis, kita tentukan dulu titik potongnya.
Oke, titik potongnya itu dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi kita misalkan dulu ya. Kita buat tabel seperti ini. Kemudian, untuk mengetahui titik potong, kita misalkan jika X-nya 0 ya. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya adalah minus 4. Kemudian kalau Y-nya 0, kalau Y-nya kita nolkan, X-nya adalah berarti 4. Nah, kita masukkan nilainya di sini. Kalau X-nya 0, Y-nya minus 4. Kalau Y-nya yang 0, maka X-nya yang 4. Berarti ini dia titik potongnya. Yang pertama adalah 0 minus 4. Yang kedua adalah 4,0. Oke, coba kita gambar ya. Titik 0, min 4. 0, min 4. Berarti kalau 0, min 4, X-nya 0, Y-nya min 4, berarti di sini ya. Oke. Tarik garis memanjang. Kemudian yang kedua adalah titik ya, titik. Berarti kita buat titik 0, min 4 itu di sini. Kemudian yang kedua tadi adalah 4,0. 4,0 adalah di sini. Ya. Jadi kita buat suatu garis berdasarkan kedua titik potong ini ya. Nah, ini garisnya. Kita buat garis berdasarkan titik potong ini. Nah, ini dia garisnya. Kemudian untuk pengarsirannya, kita selidiki dulu daerahnya. Seperti apa? Misal, perhatikan, selidiki daerah yang memenuhi titiknya. Misal, kita masukkan nilai titik selidiknya itu 0,0 ke dalam persamaan X kurang 4 sama dengan X kurang Y sama dengan 4 ini. Kita masuki misalnya nilainya 0,0. Berarti 0, X-nya 0, kurang Y-nya 0. Jika X-nya 0 dikurang Y-nya 0, berarti 0 kurang 0 sama dengan 4. Kita masuki nilainya. X-nya 0 dikurang Y-nya 0 lebih kurang dari atau sama dengan 4. Maka 0 kurang dari atau sama dengan 4. Berarti memang memenuhi ya, nilai 0 itu memang kurang dari 4. Berarti daerah yang memuat titik selidik 0,0 ini dapat kita arsir. 0,0 itu kan di sini ya. 0,0 itu di sini. Sehingga nah, 0,0 titiknya itu di sini. Ini tadi titik selidik kita. Karena nilai ini tadi memenuhi, berarti yang kita arsir adalah daerah yang memuat titik tersebut, yaitu di sebelah kiri garis. Sebelah kiri garis ini, sehingga kalau kita buat daerahnya, misal ini ke sini. Oke, akan terus ya. Jadi ini dia daerah penyelesaiannya. Sebelah kiri garis, karena memuat titik selidik ini 0,0. Kalau kita buat di sini tentu tidak memenuhi ya. Nah,
Ini dia daerah penyelesaiannya. Nah, seperti ini kalau kita gambar. Ya, ini dia. Ini akan terus ke atas. Karena tidak ada garis yang kita buat, hanya satu. Jadi tidak ada garis pembatas lainnya. Jadi ini akan terus kita arsir ke atas atau ke sebelah kiri garis ini ya. Kita lihat lagi contoh yang kedua. 6x tambah 5 kurang dari 30. Nah, untuk membuat garis, berarti kita langkah pertamanya harus membuat titik potongnya dulu. Karena nanti dari pertemuan kedua titik potong inilah baru terbentuk sebuah garis. Jadi kita perlu mencari titik potongnya dulu. Mencari titik potong gimana tadi? Ya, dengan memisalkan ya. Memisalkan, kita buat tabel seperti ini. Memisalkan kalau nilai x-nya 0 ya. Kalau kita masukin nilai x-nya 0, berarti di sini 6 kali 0, 0. Kemudian tersisa 5y. 5y sama dengan 30, maka y-nya adalah 30 dibagi 5, yaitu 6. Ini dia. Kemudian setelah kita misalkan x-nya 0, kita misalkan lagi jika y-nya yang 0 bagaimana? Nah, ternyata kalau kita masuki y-nya 0, berarti 5 kali 0, 0, habis ya untuk 5y, tersisa 6x. 6x sama dengan 30, maka x adalah 30 per 6, yaitu 5. Ini dia, maka titik selidiknya adalah 0,6 dan 5,0. Kita akan coba melihat dulu ya. Ketika nanti kita telah menggambarnya, kita coba gambar 0,6 dan 5,0. 0,6 berarti x-nya 0, y-nya 6, berarti titiknya di sini. Kemudian untuk yang kedua 5,0 berarti x-nya 5, y-nya 0, berarti di sini. Nah, kita buat garis penghubungnya. Kedua titik potongnya sudah dapat, berarti bisa kita buat garis penghubungnya. Ini dia garis dari persamaan 6x tambah 5. 6x tambah 5. Untuk mengetahui apakah penyelesaiannya di sebelah kanan atau sebelah kiri atau sebelah atas atau sebelah bawah garis ya, maka kita harus memasukkan suatu nilai titik selidik dulu. Jadi kita misalkan dulu seperti tadi. Apabila kita memisalkan titik 0,0 sebagai titik selidik ya, untuk menguji daerah penyelesaian, kita masuki ke persamaan ini, 6x tambah 5 kurang dari 30. Jika nilai x-nya 0 dan y-nya 0, 6 kali 0, 0, ditambah 5 kali 0, 0. Berarti 0 ditambah 0 kurang dari 30, 0 kurang dari 30. Apakah 0 kurang dari 30? Ya, ternyata benar bahwa 0 kurang dari 30. Sehingga memang benarlah daerah yang dapat kita arsir adalah daerah yang di dalamnya terdapat titik selidik 0,0 ini. Kita lihat lagi gambar kita di bagian mana itu. Nah, kita lihat titik 0,0 itu kan di sini ya. Nah, berarti daerah yang memenuhinya adalah yang di sebelah kiri garis atau di sebelah bawah ini ya. Bisa juga kita sebut sebelah bawah. Karena memuat nilai titik selidik. Kita coba gambarkan dari sini ke sini. Nah, ini dia daerahnya. Sebenarnya ini akan terus ke bawah ya. Akan terus ke bawah. Yang pasti daerah ini yang di sebelah kiri garis atau di sebelah bawah garis ini adalah daerah yang memuat titik selidik ini ya, yang telah kita selidiki.
Tuh tadi. Kenapa tidak kita arsir yang sebelah sini? Karena di sini tidak ada titik 0,0 ya. Yang ada titik 0,0 itu di sebelah sini, maka kita arsir yang di sebelah kiri atau di sebelah bawah garis. Kemudian kita perhatikan lagi, ini dia kalau kita gambar di kertas akan seperti ini. Sama seperti tadi ya. Oke, kita lihat lagi yang bagian C. 3x tambah 5y lebih besar dari negatif 15. Sama seperti tadi, untuk menggambar garis, kita perlu mengetahui titik potong. Nah, titik potong yang menghubungkan garis itu tadi nanti ya, yang membentuk garis. Nah, titik potongnya itu bagaimana cara menentukan titik potong? Yaitu dengan memisalkan jika nilai x-nya 0 dan nilai y-nya 0. Satu-satu dulu. Kalau nilai x-nya 0, berarti kita masuki di sini 3 kali 0 adalah 0, maka nilainya habis. Tersisa 5y. 5y sama dengan min 15, berarti y-nya min 15 dibagi 5, yaitu min 3. Ini dia min 3. Kemudian, untuk itu tadi yang kalau x-nya 0, kemudian y-nya 0. Kalau y-nya 0, berarti 5 kali 0-nya 0. Tersisa 3x. 3x sama dengan min 15. Berarti x adalah min 15 per 3. Yaitu sama dengan min 5. Ini dia min 5. Maka titik yang terbentuk adalah 0, min 3 yang pertama. Kemudian titik potong yang kedua adalah min 5,0. Oke, kita buat dulu 0, min 3 dan min 5,0. 0, min 3. Berarti x-nya 0, y-nya min 3 di sini ya. Kemudian yang kedua adalah min 5,0. Di mana min 5 itu, nah, min 5 itu di sini ya, 5,0. Maka garis yang dapat kita bentuk adalah kita hubungkan kedua titik potong ini, sehingga inilah dia garis dari persamaan 3x tambah 5 ya, 3x tambah 5 sama dengan min 15. Itu dia garisnya. Kemudian untuk mengetahui daerah penyelesaiannya, kita buat titik selidiknya. Titik selidiknya itu kita misalkan aja dengan boleh 0,0 ya. Kalau 0,0 berarti 0 lebih besar dari min 15. Untuk titik selidik ini, kita akan untuk titik selidik ini, jadi tadi kalau sebelumnya di soal yang sebelumnya itu kita menggunakan titik selidik 0,0. Jadi boleh titik 0,0 atau boleh juga titik yang lain. Misal kalau 0,0 itu kan titiknya berada di atas garis ya. Atau kita mau mencari suatu titik yang di bawah garis ya. Misal kalau ini kan tadi 0,0 di sini. Oke. Kita mau mencari, misalnya kita mau membuktikan daerah yang di sini gitu ya. Yang di sini misal kita ambil titik yang salah satunya aja min 5, min 3 misalnya. Seperti di soal kita ini ya. Kita perhatikan, ini kan ada x-nya min 5 dan y-nya min 3. Kita selidiki aja pakai titik yang ini, min 5, min 3. Kita masuki nilai min 5, x-nya min 5.
3 kali min 5 ya, 3 kali min 5 ditambah Y-nya min 3 berarti 5 kali min 3. Apakah lebih besar sama dengan min 15? Akan kita selidiki. 3 kali min 5 min 15 ditambah 5 kali min 3 adalah min 15, lebih besar dari min 15. Min 15 jumpa min 15 berarti hasilnya adalah min 30. Lebih besar dari min 15. Apakah min 30 lebih besar dari min 15? Tentu tidak ya. Min 30 itu lebih kecil seharusnya dari min 15. Berarti pernyataan ini salah. Karena titik selidik kita ini salah, oke. Kita lihat ya. Tadi kita membuat titik selidik itu di min 5,3 di sini ya. Nah, ternyata setelah kita selidiki, tadi pernyataan kita salah. Ternyata min 5,3 itu ternyata tadi ini dia ya. Min 30 setelah kita selidiki ternyata tidak lebih besar ya, seharusnya lebih kecil. Berarti daerah titik selidik kita ini tidak memenuhi. Atau yang di sebelah bawah ini tidak memenuhi. Sehingga yang memenuhi mana? Yaitu daerah yang berlawanan. Atau yang di sebelah atas garis ini. Atau yang sebelah kanannya. Maka kita buatlah daerah yang atas ini ya. Dengan titik selidik yang salah ini, daerah titik selidiknya ternyata tadi salah pernyataannya. Sehingga yang benar berarti yang daerah yang berlawanan dengan titik selidik, maka yang kita arsir adalah daerah yang sebaliknya, atau daerah yang berada di sebelah atas garis atau yang di sebelah kanan garis. Dimana termasuk juga 0,0 ya di dalamnya sama ya. dengan kalau misalnya sebelah atas. Tadi pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya itu dia tadi pembahasan kita mengenai pertidaksama bersifat kelompok. Untuk selanjutnya silakan berlatih. Ini bukan 1 ada di latihan 3 halaman 1 sampai 10. Tugasnya bersifat kelompok. Jadi silakan seperti soal sebelumnya. Walaupun itu soalnya pilihan tugas ganda, ini secara berkelompok, menggunakan penjelasan, namun jawabannya tetap kalian tulis masing-masing apapun cara ya. Dan untuk laporan secara yang padat dan jelas dalam bentuk kemudian atau dokumen dalam format Word, silakan dikumpulkan melalui ketua kelompok ya. Jadi walaupun ini tugasnya kelompok, silakan ditulis di buku masing-masing, buku latihan kalian mengerjakan soal, silakan buat video pembahasan soal tersebut. Silakan kalian mempresentasikan jawaban atas mungkin, durasinya tidak ibu batasi, jadi tapi silakan untuk kerjasama membuat suatu video presentasi, setiap anggota kelompok harus berpartisipasi ya, pembahasan soal sesuai jadi jika ada yang soal kita ini ya, tidak berperan maka tugas akan ibu kalian gagal. Jadi silakan setiap anggota kelompok berpartisipasi dalam video pembahasan soal tersebut. Menggunakan jangan lupa dibuat identitasnya pada video tersebut. Kalian bisa membuat pertemuan meeting dari Zoom, kemudian kalian rekam atau jenis edit menggunakan apapun, editing video atau apapun, kalian mau buat disesuaikan dengan kalian, kenyamanan kalian. Nah, selanjutnya laporan dalam format dokumen atau Word tersebut serta video silakan dikumpul ke Google Classroom ya. Baik, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.